Saat ini kita sedang menyaksikan drama baru atau babak baru drama nasional, yaitu penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek ambisius ini digagas oleh Kementerian Kebudayaan yang katanya ingin merapikan narasi sejarah Indonesia. Tetapi kalau dipikir-pikir ya, ini terlihat seperti orang tua yang ingin menulis ulang raport anaknya agar terlihat pintar dan smart di tetangga-tetangganya. Jadi agak absurd ya. Tapi mungkin terlalu dini saya bilang absurd ya, karena saya belum baca nanti hasilnya kayak gimana. Kita nggak tahu bagian mana yang hendak dirapihkan. Apakah itu tragedi Mei 98 atau rusuh Mei, atau peristiwa-peristiwa tahun 65, atau peristiwa-peristiwa lain. Entah, kita belum tahu mana. Saya sendiri belum tahu mana yang akan dihapus atau dirapihkan. Tentu saja dalam logika penguasa ya, mungkin ini dianggap terlalu sensitif hal-hal yang berbau negatif itu, maka ingin ditulis seperti atau bernada positif. Istilah yang mereka pakai itu tone positif ya. Katanya agar anak-anak muda itu perlu optimisme sejarah. Tetapi apa gunanya optimisme kalau tidak dibarengi atau dilatar belakangi kejujuran? Bukankah sejarah itu adalah fakta? Dia bukan brosur pariwisata, ya gak? Sebagai perancang kota dan pemerhati sosial, saya sering melihat ruang-ruang penyimpanan ingatan kota, yaitu apakah itu pasar, gedung-gedung. Kalau di Jakarta itu Hargo Glodok misalnya ya, ia adalah museum terbuka dari luka bangsa. Dinding-dindingnya yang menghitam dulu, itu adalah halaman yang tak tertulis dari buku sejarah yang sekarang mungkin hendak dirobek-robek secara diam-diam. Mungkin Bapak Menteri Kebudayaan belum sempat mendengarkan cerita ini secara utuh. Mungkin ya. Atau mungkin di ruang-ruang kantornya, sejarah hanyalah angka dan lembar kerja. Tidak ada bau bensin, tidak ada jeritan, dan tidak ada asap yang mengumpul membumbung ke atas. Mungkin dia masih terlalu dini untuk tidak mengatakannya cukup umur. Secara bijak mengambil hikmah dari itu semua, atau mencatat itu semua, atau memahami kejadian yang pernah terjadi itu. Saya tentu tidak menolak perbaikan narasi sejarah itu ya, tetapi saya menolak ketika yang disebut perbaikan itu artinya adalah penghapusan, penjinakan, atau pembiusan ingatan. Anak-anak muda kita tentu tidak bodoh ya. Mereka hanya butuh diberi fakta, bukan dongeng-dongeng. Di dalam perancangan kota itu ada prinsip yang namanya adaptive reuse, yaitu gedung-gedung tak perlu diratakan. Gedung-gedung tua itu masih bisa difungsikan lagi, masih bisa dibangun kembali dalam konteks yang kekinian, tetapi tidak menghilangkan konteksnya ya masa lalu. Ia masih bisa difungsikan ulang dengan menghormati bentuk-bentuk aslinya. Mengapa sejarah tidak bisa diperlakukan hal yang sama? Kita bisa menulis ulang buku sejarah, tapi jangan hapus bab yang tak nyaman. Pulpen kekuasaan mungkin adalah benda ajaib yang bisa menuliskan apa saja. Dia bisa mengubah pemberontak menjadi pahlawan, mengubah pengungsi menjadi pelancong, dan luka sejarah menjadi kesalahpahaman administratif. Ada ungkapan di dalam terminologi sejarah, yaitu bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Ini ada 3 tokoh yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, Winston Churchill. Dia mengatakan sejarah akan berpihak kepadaku karena akulah yang akan menulisnya. Ya. Kemudian Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan, apa itu sejarah kalau bukan sekumpulan dongeng? Dan kemudian George Orwell 1984 ya. Dalam buku novelnya itu dia mengatakan, siapa yang mengendalikan masa lalu, maka dia mengendalikan masa depan. Tetapi siapa yang mengendalikan masa kini, maka dia mengendalikan masa lalu. Nah, dari kutipan ini kita bisa tahu apa yang akan terjadi di dalam penulisan sejarah ulang Indonesia yang akan dirapihkan itu, katanya. Ya, akhirnya pulpen kekuasaan itu bisa menggores apa saja, tetapi tinta kebenaran itu sulit untuk dihilangkan. Ia menempel pada dinding-dinding, pada lorong-lorong kota, pada ingatan-ingatan mereka, dan pada semua ingatan kota. Ia hanya menunggu untuk ditulis ulang oleh mereka yang jujur, bukan oleh mereka yang terlihat suci atau ingin terlihat suci. Oke? Begitu kontemplasi dari Jaya Sakti TV. Saya Lian Lubis.